Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izani Zulhaq dengan NIM akhir 051. Saat ini saya akan melakukan pengujian menggunakan metode A/B testing dengan salah satu pengguna. Jadi saya jelaskan dulu Mas ya, apa itu A/B testing. Jadi dalam A/B testing ini ya, metode yang digunakan untuk membandingkan aplikasi sejenis dengan aplikasi perancangan saya. Perancangan aplikasi saya yaitu aplikasi Equationer dengan fitur voice gitu Mas. Jadi yang sebelah kiri itu sebagai ini merupakan aplikasi sejenis atau aplikasi yang sudah ada, dan ini aplikasi yang saya rancang gitu Mas. Desain aplikasi yang saya rancang. Mungkin pertama nantinya saya akan menanyakan terkait perasaan atau emosi masnya ketika melihat. Aduh, kurang perkenalan Mas. Malu ya. Oh, aku berkenalan. Iya. Oh, iya, dengan pengguna. Ya. Cuman profesi yang bilang kayak mahasiswa gitu. Kan ada nama, usia, nama profesi. Tuh, tuh, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izani Zulhaq dengan NIM akhir 051. Saat ini saya akan melakukan pengujian atau testing menggunakan metode A/B testing bersama salah satu pengguna. Eh, Mungkin perkenal- Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arvina Syariah Munsi, umur 21 tahun. Untuk saat ini saya sebagai mahasiswa. Baik, Mas. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya Mas, A/B testing itu apa. Jadi A/B testing itu merupakan metode untuk membandingkan suatu aplikasi sejenis dengan aplikasi yang sudah saya rancang, desain aplikasi yang sudah saya rancang. Jadi nantinya Masnya akan menilai berdasarkan emosi atau berdasarkan perasaan Masnya ketika melihat desain yang sebelah kiri ini merupakan desain dari aplikasi yang sudah ada atau aplikasi sejenis, dengan aplikasi yang sebelah sini merupakan aplikasi yang sudah saya desain aplikasi yang sudah saya rancang. Aplikasi yang saya rancang itu merupakan aplikasi Equationer dengan fitur voice gitu Mas. Jadi nanti Masnya akan menilai berdasarkan skala. Di sini ada kurang, netral, sama puas. Sama yang di sini juga. Itu nanti mungkin saya akan menanyakan catatannya juga, dalam artian menanyakan komentar Masnya juga. Baik, pertama untuk aplikasi yang sejenis Mas, aplikasi yang sudah ada. Mungkin Masnya perasaannya yang mana? Untuk Mewakili perasaan Masnya. aplikasi yang sejenis, Penilaiannya penilaiannya itu menurut saya itu kurang, Mas. Karena, kurang. Kurang. ya, Bentar Mas, saya taruh dulu. sampai salah ya, Nah, kegeser. iya. Bukan ini kan. Wih, Yurek, ya Allah. Bilang aja, wis. Tenang lah, santai. Iya, Iya deh, iki sing desain keluar iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izani Zulhaq dengan NIM akhir 051. Saat ini saya akan melakukan pengujian menggunakan metode A/B testing bersama salah satu pengguna. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arvina Syariah Munsi, umur 21 tahun. Untuk saat ini saya merupakan mahasiswa aktif. Baik. Ini Masnya mahasiswa Mas ya. Iya. Baik, saya jelaskan dulu Mas ya terlebih dahulu apa itu A/B testing itu. Jadi nanti Jadi A/B testing itu di sini sebelah kiri ini merupakan aplikasi membandingkan aplikasi dua rancangan aplikasi gitu Mas. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan aplikasi yang sudah ada atau aplikasi yang sejenis, dan di sini merupakan aplikasi yang saya rancang. Nah, aplikasi yang saya rancang ini merupakan aplikasi Equationer dengan fitur voice gitu Mas. Jadi nanti Masnya akan menilai sesuai emosi Masnya atau perasaan Masnya ketika melihat desain aplikasi yang sudah ada ini Mas. Jadi nanti ada skala ada skala kurang, netral, sama puas gitu Mas juga. Jadi dan saya akan apa meminta komentarnya Masnya terkait desain kedua-dua desain ini Mas. Mungkin bisa yang pertama ini Mas. Tuh.
dibandingkan gitu untuk penilaian yang pertama yang sebelah kiri ini Mas? Untuk yang pertama ini menurut saya kurang, Mas. Kurang. Oh, baik, Mas. Setelah saya melihatnya, saya merasa kurang. Saya catat tanda dulu Mas. Kalau boleh tahu kenapa ya Mas? Sambil saya catat Mas ya pakai HP. Kenapa Mas kalau boleh Eh, tahu? menurut menurut saya, penilaian saya Ya, sebagai yang awam akan teknologi ini, Mas, ya, secara tampilan, ya, orang kan cenderung melihat tampilan itu interaktif atau tidak. Nah, ya, pada yang aplikasi yang sudah ada ini, ya. itu tampilannya kurang interaktif karena hanya Aktif. menampilkan beberapa dan dengan background hitam, Mas. Oh gitu. Jadi membuat pengguna itu seperti jenuh atau apa ya, kayak kurang excited untuk menggunakannya. Jadi, untuk berarti masalah terkait warna Eh, juga Mas, ya, warna warna, background gitu, warna warna background. tema aplikasinya gitu. Baik Mas, untuk yang aplikasi yang saya rancang ini gimana Mas komentarnya untuk penilaian skalanya ya dulu. Untuk penilaian skalanya, saya cukup puas, Mas. Cukup puas, baik. Saya tanda dulu. Komentarnya gimana Mas? Catatan. Mengapa saya memilih cukup puas? Karena di segi tampilan sudah berbeda jauh, Mas. Di Ya, sini terdapat beberapa gambar, juga warnanya backgroundnya juga putih, dan terdapat juga foto profil oh, yang menjelaskan ya, ini bahwa akun. akun saya. Nah, ini membuat saya pengguna menjadi tertarik, Mas, tampilan yang seperti ini. Baik Mas. Terus untuk desain yang kedua Mas ya. Oh ya tadi ini desain utama apa home atau desain Dashboard. dashboardnya gitu Mas. Yang ini untuk apa ini desain halaman form membuat pertanyaannya gitu Mas. Untuk komentar untuk penilaian yang aplikasi sejenis gimana Mas? Ya, Sebentar. penilaian saya Mungkin saya bisa netral, lihat Mas. dulu. Netral. Netral. Catatan. Untuk kok ini sorry Mas. Ini kan yang eh untuk catatannya gimana Mas? Nah, Catatannya. mengapa saya memilih netral di sini? Iya. Karena di situ untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap, tetapi itu masih membuat pengguna bingung karena kita belum mengerti bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut, Mas. Karena belum ada, mungkin ya belum ada kayak tempat ini mau ditulis di mana Oh atau gitu. gimana-gimana. Oh, baik-baik. Oh paham. Ya, ya. Jadi terkesan membingungkan gitu Mas. Bisa membingungkan. Untuk fiturnya cukup Cukup lengkap sih. lengkap. Untuk yang ini bagaimana Mas? Yang aplikasi yang saya rancang, barusan aplikasi yang saya rancang penilaiannya Itu saya cukup puas, Mas. cukup puas. Kenapa Mas? Untuk catatannya gimana? Catatannya, saya memilih puas karena di situ juga lengkap. Ini bisa ditulis di sini, di situ juga ada fitur yang bisa menambahkan gambar. Terus di situ juga dijelaskan jika ingin menulis jawaban singkat atau paragraf Hmm. atau pilihan ganda juga ada pilihannya. Jadi cenderung tidak membingungkan. Oh, gitu. Jadi deskripsinya lebih ada Lebih, iya. deskripsinya gitu. Baik, baik. Baik Mas untuk yang halaman ketiga, ini halaman ketika sudah melakukan apa sudah membuat pertanyaan. Jadi ini tinggal membagikan gitu Mas. Setelah ini berarti setelah from. Iya setelah form ini setelah apa pertanyaannya setelah disusun gitu nih Mas. Halaman ketika pertanyaan telah disusun tampilannya seperti ini. Mungkin penilaian Masnya.
Untuk itu saya kurang ya. Kurang. Baik. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Karena di situ ketika di pertanyaan hanya menjelaskan, misal kita memilih multibaris, di situ cuma ditulis multibaris radio. Jadi kita tidak bisa melihat konteksnya secara langsung. Baik. Dan juga saya tetap eh, melihat tampilannya itu masih kurang menurut saya, Mas. Karena mungkin dari awal di dashboard sudah hitam seperti ini, Oke. jadi mungkin membuat saya sebagai pengguna kurang puas karena kayak cenderung bosan melihat. Oh, cenderung membosankan itu Mas. Baik. Untuk yang aplikasi desain aplikasi yang saya rancang ini bagaimana Mas? Ya, itu saya cukup puas, Mas. Penilaiannya cukup puas. Ya, Kenapa Mas komentarnya? komentar saya kenapa saya cukup puas karena di situ juga lengkap untuk fitur voice, terus untuk menebalkan teks miring. Nah, dan di situ juga untuk membuat syarat-syaratnya juga lengkap, Mas. Seperti wajib diisi. Oh gitu. Ya, Ada untuk peraturannya gitu. nah ya, kan kadang ada jawaban yang perlu wajib diisi atau tidak. Nah, untuk menghapus apa pertanyaan yang sudah Pertanyaannya ada juga gampang, Mas, karena di situ juga sudah jelas, langsung terlihat gitu Mas. langsung Tapi terlihat, nggak perlu apa tidak membingungkan ya saya tidak sebagai membingungkan. pengguna yang awam. Jadi tidak susah untuk mengajari ya, tidak perlu untuk mengajarinya. Ya, misalnya Kita menggunakan ya, udah paham. cukup intuitif gitu Mas. Ya, Yang ini Mas, nah ini, nah ini halaman ketika pembagian survei, share surveinya gitu Mas. Untuk yang pertama ini untuk aplikasi jenis penilaiannya gitu, Mas. hmm, itu saya netral. Netral. Sekian dulu. Boleh tahu kenapa Mas catatannya? Kenapa netral? Karena di situ saya tertarik dengan adanya pembagian kode QR ini, Mas. Oh, tertarik. Karena di zaman sekarang ini kan rata-rata sudah menggunakan yang namanya kode QR. Ya. Dan untuk bagi linknya bisa di copy itu. Baik. Lalu untuk yang desain aplikasi yang saya rancang bagaimana Mas? Eh, Menurut saya itu netral. Netral juga. Catatan atau komentarnya Mas? Untuk catatannya, eh, untuk fiturnya sudah cukup baik karena di situ kita tidak dibingungkan, jadi kita bisa langsung mengirimnya via email, via WhatsApp, ya di Facebook juga dan lain-lain. Tapi mengapa saya pilih netral? Karena dibandingkan dengan aplikasi yang ada sebelumnya, di sini kekurangannya karena tidak bisa berbagi kode QR itu, Mas. Oh, nggak ada QR-nya itu Mas. QR-nya ini, Mas. Jadi catatan gitu Mas. Ini catatan. Sebenarnya untuk fitur-fiturnya dan tampilannya juga sudah cukup. Tinggal ditambahkan itu saja. Oh, baik Mas. Terima kasih Mas untuk masukannya. Terus yang terakhir ini Mas, ada halaman ketika apa ini halaman untuk responden Mas, untuk responden mengisi jawaban atau ketika link sudah dibagikan gitu Mas. Jadi bagaimana Mas untuk penilaian yang aplikasi yang sudah ada Kurang. menurut sampean kurang gitu. Baik Mas. Ada itu. Catatannya gimana Mas? Mengapa kurang? Karena ya eh, ketika apa saya sebagai pengguna, Mas, terkadang malas untuk mengisi karena ya seperti ini tampilannya, Mas, kurang, dan itu membuat saya kayak apa melihatnya aja kayak sudah aduh malas gitu, Kurang menarik gitu kurang Mas. menarik, jadi
itu membuat responden itu kayak kurang buat ada keinginan mengisinya. Baik-baik. Udah, seperti itu aja. Untuk yang desain aplikasi yang saya rancang gimana, Mas? Itu saya puas, Mas. Puas. Oke. Nanti dulu. Untuk catatannya gimana, Mas? Kenapa? Catatannya, mengapa saya puas karena di sini dengan adanya fitur voice ini, Mas, saya jadi terbantu. Terkadang kan kita menjawab satu apa ya pertanyaan seperti Ya, survei-survei seperti ini kan ya, yang malas karena mengetiknya, Mas. Kalau jawabannya kan sebenarnya sudah ada, cuman kita malas ngetik karena ya. terlalu panjang. Nah, dengan adanya fitur voice ini saya jadi terbantu. Nah, istilahnya kalau ada fitur voice mungkin terbantu karena lebih efisien di Ya, waktu ya, gitu. Ada lagi, Mas? betul. Cukup. Oh, baik, Mas. Mungkin itu saja untuk Masnya bisa menguji apa menggunakan A/B testing ini aplikasi saya. Terima kasih banyak, Mas, atas waktunya. Saya akhiri, Mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izani Israk dengan NIM HR 051. Saat ini saya akan melakukan uji A/B testing untuk proyek tugas akhir saya yang berjudul perancangan solusi desain aplikasi e-kuesioner dengan fitur voice. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengguna yang akan menguji perancangan aplikasi desain aplikasi saya. Mungkin banyak bisa perkenalan dulu dari nama, umur, dan profesi. Assalamualaikum, saya Nur Fitrianti, berusia 22 tahun sebagai mahasiswa di Universitas Muhammad di Malang. Baik, mungkin langsung saja, Mbak, ya. Ya, Lakukan uji A/B testing. Jadi saya jelaskan dulu. Testing di sini yaitu membandingkan dua desain aplikasi dari aplikasi yang sudah ada terus aplikasi sejenis dengan aplikasi yang akan saya rancang. Rancangan aplikasi yang akan saya buat gitu. Jadi ya, merupakan aplikasi yang sudah ada dan ini aplikasi yang dalam tahap pengembangan yang saya rancang. Ini nantinya Mbak Fitri akan melakukan penilaian skala untuk mewakili perasaan Mbak Fitri ketika melihat apa desain dari dua desain aplikasi yang aplikasi ini. Jadi misalnya di sini ada skala kurang, netral, sama puas. Sama juga yang sebelah kanan juga seperti itu. Mungkin bisa dimulai ya, Mbak, ya. oke. Untuk apa desain yang pertama desain. Jadi di sini merupakan desain halaman dashboard atau halaman utama. Jadi setelah Mbaknya lihat, mungkin bisa melakukan penilaian kira-kira untuk apa desain aplikasinya saja di sini dari perasaan Mbaknya gitu. Untuk yang di sebelah kiri itu mewakili yang kurang ya kalau menurut saya. Saya anu tanda itu. Catatannya kenapa, Mbak? Kalau Eh, Saya yang ada di sebelah kiri itu terlalu kan ya, dan juga kurang menarik kalau bagi saya buat ngisi survei itu. saya catat itu. Ya, Dan terlalu monoton gitu. iya, Kalau ada lagi, udah sih itu. baik untuk desain yang akan saya rancang, aplikasi yang akan saya rancang gimana? Gitu perasaan. Untuk dari desain yang masnya rancang, penilaian saya itu puas ya. Ya. Hmm, catatan atau Jadi di sini saya suka banget. Di sini tuh desainnya ada gambarnya gini, jadi tuh orang tuh bisa menarik gitu loh, menarik perhatian orang untuk ngisi survei ini. Jadi nggak cuma tulisan aja, tapi ada gambar. oh, ini paduan ada gambarnya untuk Menarik menarik perhatian orang. perhatian. Ya. Lanjut, bisa. Oke. Untuk desain yang kedua ini Mbak, ini halaman apa? Halaman pembuatan elemen-elemen pertanyaannya gitu, Mbak. Sebelah sini, sebelah kiri yang mewakili perasaan Mbaknya, penilaiannya.
Kalau yang kiri itu netral sih. Tahu kenapa? Karena kayak itu udah basic aja gitu loh. Terus yang sebelah sini, Mbak. Nah, untuk yang masnya rancang itu saya puas. Saya tertarik dengan desain. Eh, puas. Kenapa, Mbak? Karena di sini tuh lebih detail dijelasin ada apa aja. Terus kan di situ ada ad cover yang bisa menarik perhatian orang tadi gitu. Ada halaman untuk deskripsi surveinya gitu. Iya, benar. Bisa lanjut, Mbak ya? Iya, Ke halaman ke desain ketiga ini halaman setelah elemen-elemen pertanyaannya telah disusun gitu. Kita yang mewakili perasaan Mbaknya untuk desain aplikasi yang sudah ada. untuk yang sudah ada itu nilainya kurang. Nah, hmm, kenapa Mbak kalau boleh tahu? Oh, karena itu kan enggak, gimana ya? Kurang jelas aja gitu loh menurut saya. Kurang jelas. Dalam apanya Mbak? Kurang jelas. Soalnya ini kan kalau udah selesai pertanyaannya udah langsung nggak bisa kayak yang punya Mas ini ada bisa bagi Pengacaranya ya gitu. benar. Itu desain saya Mbak. Itu puas. Ini untuk masukannya atau catatan kan Oke sih, soalnya sudah ada pengaturan itu, jadi nggak harus buka pertanyaannya terus edit lagi. Iya, untuk penavigasiannya gitu. iya benar. Desain keempat ini desain ketika halaman share link surveinya gitu Mbak. Bagikan link survei fitur bagikan. Oke, Eh, sebelah sini gimana Mbak? untuk Penilaian. aplikasi sebelumnya itu kurang. Kok nggak boleh tahu catatannya? Soalnya di situ kan cuma ada salin link sama QR aja kan. Jadi lebih enak tuh kalau ditambahin aplikasi kayak punya Masnya, bisa langsung share gitu ya. Ya nggak, istilahnya nggak terhubung dengan aplikasi lain Iya, gitu. Untuk desain yang sebelah kanan itu puas. cukup puas. Iya. Hmm, catatan atau masukannya Mbak? Udah Ada? apa sih mungkin bisa ditambah aplikasi Instagram ya. Iya. Baik. Yang terakhir ini apa? Halaman untuk apa pengguna sebagai responden gitu Mbak. Ini untuk mengisi surveinya. Untuk Untuk yang ini sebelumnya itu kurang ya, catatannya gimana? karena yaudah itu kayak G-form biasa aja gitu Ya, sebenarnya puas karena memudahkan orang dengan suara. ada fitur voice-nya gitu. Iya benar. Saja cukup dulu. Baik Pak, mungkin itu saja apa tahapan aplikasi yang dapat
saya lakukan dan Mbak lanjutkan. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulai dengan NIM AR051. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengguna yang akan melakukan pengujian menggunakan metode A/B testing. Mungkin masnya bisa perkenalan dulu dari nama, mulai nama, umur, dan profesi gitu mas. Ya, terima kasih kepada Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Ditya Jiwiguna. Saya berumur 24 tahun. Kemudian kegiatan saya untuk kali ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Oke, baik mas. Jadi saya jelaskan dulu ya mas, A/B testing itu apa. Jadi A/B testing ini yaitu membandingkan dua desain aplikasi yang sudah ada sebelah kiri ini, dan ini aplikasi yang akan saya rancang gitu mas, desain aplikasinya. Nanti masnya bisa melakukan penilaian dengan skala ada kurang, netral, sama puas untuk kedua desain gitu mas. Nah, yang penilaiannya itu merupakan perwakilan perasaan masnya atau emosi masnya ketika melihat dua desain ini gitu, dibandingkan gitu mas. Iya. Ini dari segi user interface mas ya? Iya, dari segi desain interface-nya. Jadi yang ini kan pertama ada halaman utama atau dashboard. Mungkin masnya bisa langsung melakukan penilaian nih untuk aplikasi yang sudah ada itu gimana mas, yang sebelah kiri. Desain, Kalau sebelah kiri itu yang existing ya, yang sudah ada. Yang sudah ada. Kemudian yang sebelah kanan sebagai aplikasi yang akan saya rancang gitu. Oh, oke. Baik. Ya, sebelah kiri ini untuk pengen masnya Natal kurang kayaknya kurang. Iya. Baik, saya tanda dulu mas ya. Saji kurang gitu. Kalau boleh tahu catatannya apa mas ya? Dari segi desain user interface-nya sih Ya. kelihatan flat banget gitu, nggak ada apa ya mas, nggak ada variasi lah, dikit-dikit gitu mungkin, karena ya cuman gitu aja kayaknya, flat banget, Terlalu membosankan gitu. Iya. Untuk aplikasi yang akan saya rancang gimana sebenarnya? Pak puas kanan. Oh ya kan. Mas Aji. Kenapa mas? Kalau boleh tahu masukan atau catatan yang diberikan? Ya kalau yang sebelah kanan sih lebih menarik, lebih bervariasi gitu dari Ya. segi penataannya, kemudian tidak membosankan. Apalagi kita sebagai Gen Z biasanya kan ya biasa menggunakan aplikasi yang memang apa ya, bervariasi gitu, lebih menarik gitulah, Lebih terlihat lebih ya, modern gitu. Iya, lebih modern, tidak membosankan gitu. Kalau yang kiri kan flat banget gitu, kayak ya cuman gitu aja gitu. Kalau yang kanan lebih bervariasi mungkin. Udah itu aja cukup. Cukup. Baik, ke desain selanjutnya. Yang di sini tuh merupakan halaman untuk membuat form pertanyaannya gitu mas. Untuk sebelah kiri bagaimana mas komentarnya? Penilaiannya dulu. Penilaiannya kurang puas sih mas, kurang. Saya tanda dulu. Untuk komentarnya bagaimana mas? Iya, kalau yang kiri kayaknya apa ya mas ya, halamannya nggak ini mas ya. Kalau pertanyaan kan biasanya ada sub pertanyaan atau judul pertanyaannya apa, kemudian harus ada inti dari pertanyaannya apa gitu. Nah itu kan cuma kayak beberapa elemen pembantunya gitu. Iya, cuman baris tanggal, nomor, nama, dan menurut saya nggak yang setiap istilahnya ada tabelnya. Nah itu nggak ada kayaknya itu mas. Udah cukup untuk desain yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ya puas.
variasinya lebih banyak gitu mas mungkin kalau di sebelah kanan ya. Saya tanya dulu Mas Hadi. Kenapa Mas? Untuk catatannya? Variasinya lebih banyak kayaknya mas. Maksudnya pilihan opsi untuk pertanyaan ini Oh, ya. itu lebih banyak gitu mas. Dan ini aja, iya tadi saya lupa untuk menjelaskan bahwa pengembangan ini pengembangan aplikasi kuesioner dengan fitur voice gitu Mas. Oh fitur voice ya. Iya. Oh, oke. Ya, jadi ada fitur voice-nya gitu. Iya. Desain aplikasi saya. Itu juga bagus kalau menurut saya mas, karena nggak semua jawaban bisa disampaikan melalui teks saja gitu ya. Ada beberapa bahasa yang mungkin bisa lebih ngena secara jawaban kalau disampaikan dengan Verbal. iya. Cukup? Cukup. Untuk pertanyaan untuk desain selanjutnya itu ketika list pertanyaannya sudah selesai dibuat gitu Mas. Jadi ini penataannya. Jadi ini untuk pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga gitu, Mas. Gimana Mas untuk penilaiannya? Kurang kayaknya mas, kurang. Iya. Catatannya gimana Mas? Ya itu tadi karena kalau yang kiri sepertinya kurang ini ya mas ya, masih secara pertanyaan nggak bisa dikategorikan gitu mas. Kalau Ya. itu kan dari contohnya kan cuman multibaris, radio multibaris itu gimana ya maksud dari multibaris radio itu kan kita nggak tahu juga kalau nggak dikategorikan. Oh ini pertanyaan kategori A atau kategori B atau kategori C gitu mas. Itu nggak ada kalau nggak ada instruksi gitu. Ya. Untuk sebelah kanan Mas, penilaiannya? Ya puas mas. Kalau boleh lihat desainnya ke atas sedikit mas. Oh iya boleh puas. Catatannya gimana Mas? Ya itu tadi mas, lebih ada kategori pertanyaan ya sepertinya. Kemudian bagaimana masukan deskripsinya, kemudian ada Iya. pengalaman dan segala macam, mungkin lebih bisa dikategorikan gitu. Ada aspek ini juga sih, kayak ada pengaturan untuk pertanyaannya ini opsional atau wajib diisi. Oh iya itu juga kalau menurut saya juga penting sih mas. Data jelas tergambar gitu loh Mas. Iya. Mungkin cukup, ada tambahan lain? Cukup. Baik Mas. Ini halaman fitur bagikan survei Mas. Nah untuk yang sebelah kiri atau dari aplikasi yang sudah ada, gimana penilaian Masnya? Kurang mas. Kurang. Iya. Baik. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Ya gimana ya, flat banget kayaknya mas. Cuman ada link form, kemudian kalau setahu saya kan ada fitur kayak beberapa aplikasi yang lain kan juga ada fitur teruskan atau forward atau seperti itulah kurang lebih lain. Cuman kita copy paste saja, jadi kurang bervariasi. Misalkan kita mau forward ke banyak orang gitu, berarti otomatis kan kita harus satu persatu gitu mas, copy paste, jadi juga kurang efektif juga sih kalau menurut saya. Memakan banyak waktu. Baik. Untuk yang sebelah kanan penilaiannya? Puas, tapi asalkan dengan catatan ini tadi mas. Ini saya taruh di sini. Iya, dengan catatan misalkan ketika dilakukan ada menu forward send via WhatsApp itu, itu bisa jadi langsung gitu loh mas. Maksudnya gini, ketika kita send via WhatsApp itu bisa kita pilih beberapa kontak secara langsung. Oh gitu. Iya. Mungkin seperti itu bisa menjadi salah satu. Kayak langsung ada muncul pop up untuk kontak yang langsung dihubungi gitu. Oh begitu. Udah mas, apa ada lagi? Cukup. Baik, next ke desain selanjutnya itu halaman surveinya mas, untuk respondennya gitu. Di
semisal sudah dibuat nih surveinya, nanti ini halaman yang akan muncul di respondennya gitu. Ya kalau yang kiri ya seperti biasa, seperti Google Form biasa, kurang sekali menurut saya, Kurang. sangat kurang. Saya tambahin dulu. Dan kalau Tanya ya flat Ya, aja terlalu gitu flat masih gitu. ya, ya nggak ada variasi apalah gitu maksudnya Mas. ya. Untuk yang ini Nah kalau yang sebelah kanan kan sesuai yang aplikasi Masnya bilang kalau nggak salah berbasis apa namanya, voice recorder ya. ada fitur voice-nya gitu Mas. Nah itu mungkin beberapa jawaban memang nggak bisa disampaikan dengan kalimat yang dituliskan gitu Mas. Mungkin harus secara verbal langsung gitu biar lebih ngena, maksudnya lebih jawabannya lebih itu. Kalau itu sebuah fitur baru gitu Mas. Menurut saya bisa membuat fitur-fitur yang bagus juga untuk digunakan gitu. Penilaiannya Mas? Puas. Baik Mas, mungkin itu saja kegiatan A/B testing yang dapat kita lakukan Mas. Terima kasih Mas atas jawaban-jawaban dan masukan Masnya. Nantinya jawaban Masnya dan masukannya itu bisa saya jadikan sebagai acuan untuk pengembangan perangkat saya, perancangan aplikasi saya yang akan saya buat itu Mas. Terima kasih banyak Mas. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zurak dengan NIM akhir 051. Saat ini saya akan melakukan uji A/B testing bersama salah satu pengguna yang pernah menggunakan aplikasi kuesioner. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu dari nama, usia, sama profesi. Jadi perkenalkan, nama saya Pradana. Usia saya 24 tahun dan saat ini saya berprofesi sebagai digital marketing atau mungkin lebih dikenal marketing communication ya di salah satu perusahaan perhotelan di Malang. Baik, saya jelaskan dulu Mas ya. Jadi mekanismenya A/B testing ini saya akan membandingkan dua desain aplikasi UI aplikasi. Oke. Yang sebelah kiri ini UI aplikasi yang sudah ada, dan di sini desain aplikasi yang akan saya rancang gitu kira-kira Mas. Jadi Masnya nanti saya minta untuk melakukan penilaian dengan skala kurang, netral, atau puas untuk kedua-duanya. Jadi penilaiannya setelah Masnya melihat desain ini gitu. Oke. Baik, untuk desain yang pertama ini di sini ada halaman dashboard atau halaman utama ketika kita baru membuka aplikasinya gitu Mas. Jadi untuk yang sebelah kiri ini mungkin Masnya bisa langsung melakukan penilaian setelah melihat. Jadi yang Penilaiannya bagaimana Mas? Jadi yang saya nilai ini cukup UI-nya Iya, ya, cukup tampilannya. aja tampilannya. Oke. Terkait tampilannya saja. Jadi untuk aplikasi yang sudah ada ini Mas Iya. Ijul, mungkin langsung aja saya nilai ya. Ya. Saya rasa ini kurang karena tampilannya mungkin terlalu biasa ya, terlalu flat gitu. Kayak kurang interaktif aja menurut saya. Gitu. Oke. Untuk yang sebelah kanan bagaimana Mas? Ini untuk aplikasi yang akan saya rancang. ini yang akan dirancang Mas Ijul ya. Iya. Untuk tampilannya saya rasa saya cukup puas Mas Ijul. Ya. Satu dari segi color palette-nya juga lumayan interaktif, banyak warna. Jadi mungkin untuk kita yang mau isi kuesioner lebih tertarik gitu. Tampilannya cukup inovatif sih. Jadi penilaiannya puas. Saya cukup puas. Baik, saya catat. Saya taruh dulu Mas. Nah, baik, cukup Mas. Cukup. Yes, bisa saya lanjut ke desain yang berikutnya, yang di sini merupakan desain halaman form pertanyaan ketika surveyor atau pengguna surveyor ini akan menyusun pertanyaan gitu Mas. Untuk Oke. penilaian yang sebelah kiri bagaimana Mas? Jadi untuk aplikasi yang udah tersedia ini, Iya, aplikasi saya rasa tampilannya masih kurang untuk saya. Karena balik lagi terlalu polos dan ya kurang interaktif gitu Mas Izul. Kayak jadi rasanya kayak fiturnya kurang lengkap gitu. Baik, tadi kurang Mas. Kurang, menurut saya kurang Mas Izul. Baik, saya catat dulu. Untuk aplikasi yang akan saya rancang sebelah kanan bagaimana Mas penilaiannya? Oke. Kalau untuk yang dari punya Mas Izul ini saya lihat cukup menarik Mas Izul. Karena saya lihat juga ini ada dua gabungan aplikasi yang Iya. kurang lebih saya kenal lah aplikasinya dan cukup sering saya pakai juga. Gitu.
Jadi cukup interaktif dan saya cukup puas sih Mas Ijul. Mungkin mempermudah juga karena saya juga udah familiar ya dengan tampilannya. Jadi puas menurut saya puas. Baik, saya tanda dulu puas penilaiannya. Untuk lanjut ke desain ketiga. Di sini desain ketika pertanyaan yang dibuat oleh surveyor itu telah jadi atau tersusun gitu Mas. Mungkin sebelah kiri bisa dinilai. Jadi untuk yang sudah ada sendiri ini mungkin saya ambil di netral kali ini Mas Ijul. Gitu. Kenapa netral? Iya, Karena kenapa, Mas? satu, mungkin untuk minusnya sendiri dia memang terlalu polos ya tampilannya sama seperti yang tadi. Cuma untuk plusnya saya lihat di sini lebih mempermudah kita atau user Ya. karena listnya udah keluar semua atau dalam artian bisa kita lihat langsung semua. Seperti itu. Oke. Tertata gitu Mas ya. Iya, lebih mempermudah lah. Iya. Jadi saya ambil di netral mungkin. Baik. Untuk aplikasi sebelah kanan bagaimana Mas? Jadi untuk yang sebelah kanan atau dari rancangan Mas Izul ini Iya. mungkin saya juga ambil di netral Mas Izul. Ya. Kalau untuk plusnya dia memang lebih interaktif ya Iya. dan kelihatan lebih fun gitu aplikasinya. Cuma minusnya juga dibanding dengan aplikasi yang sudah ada, mungkin Mas Izul bisa menambahkan kayak list aplikasi list question yang udah dibuat gitu. Jadi lebih mempermudah user untuk tahu saya sudah buat ini A B C D E seperti itu sih. Oh gitu. Baik, saya tanda dulu Mas. Saya tandai. Untuk next design itu desain tampilan fitur bagikan survei gitu Mas, setelah survei dibuat. Untuk sebelah kiri bagaimana penilaiannya Mas? Jadi untuk yang sebelah kiri atau yang udah available sekarang ya, saya rasa kurang banget sih Mas Izul. Satu, ini mengingatkan saya ke awal mula ada Android ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak menurut saya terlalu kuno juga tampilannya. Jadi kurang mungkin. Baik, saya tanda dulu Mas ya. Nah, untuk sebelah kanan bagaimana Mas? Kalau yang sebelah kanan mungkin saya cukup puas Mas Izul karena ya tampilannya cukup cerah juga sih. Ya. Jadi lebih enak dilihat dan ya fiturnya dalam artian nggak lebay, nggak terlalu banyak ornamen dan lain-lain, tapi cukup to the point juga. Jadi saya cukup puas. Puas. Bisa lanjut Mas? Boleh silakan. Lanjut ke desain halaman desain survei. Ketika survei telah dibuat, ada link, terus pengguna sebagai responden masuk ke halaman ini Mas untuk mengisi surveinya gitu Mas. Untuk penilaian sebelah kiri bagaimana Mas? Aplikasi yang sudah ada. Jadi ini waktu responden mengisi surveinya ya? Iya, halaman responden mengisi survei. Untuk sebelah kiri mungkin sama sih Mas Izul, dari poin pertama yang kita bahas tadi sampai yang akhir ini tampilannya menurut saya terlalu terlalu flat gitu mungkin ya. Jadi kayak kurang, kita sebagai responden mungkin mengisinya juga terlalu kurang menarik gitu. Jadi saya merasa kurang juga sih untuk tampilannya. Cenderung membosankan gitu. Cenderung membosankan, betul. Saya tanda dulu untuk penilaian sebelah kanan. Untuk sebelah kanan bagaimana Mas penilaiannya? Untuk yang sebelah kanan saya rasa cukup Mas Izul, cukup puas juga karena ya tampilannya cukup menarik dan pertanyaannya lebih ini ya, kayak ada poinnya gitu, poin nomor 1, 2, 3 dibanding yang sebelumnya. Gitu ya. Baik. Jadi lebih Tertandai dengan nomor gitu Mas. betul, tertata Pertanyaan. juga. Gitu. Puas. Oke sih, saya cukup puas. Baik. Mungkin itu saja Mas Oke. tahapan A/B testing yang dapat kita lakukan. Terima kasih banyak Mas atas waktu Terima dan kasih kembali, kesempatannya. Bisa saya akhiri Mas? Bisa, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izani Zulhak dengan NIM 051. Saat ini saya akan melakukan uji A/B testing dengan salah satu pengguna aplikasi e-kuesioner Mas. Nah, mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu dari nama, usia, dan profesi. Oh iya, perkenalkan, nama saya Dimas Valendio, usia saya 21 tahun, profesi saya sebagai desainer di salah satu perusahaan otomotif. Baik Mas, saya akan menjelaskan mekanismenya. Jadi untuk uji A/B testing ini ada dua desain atau UI aplikasi. Yang sebelah kiri ini merupakan desain aplikasi yang sudah ada. Nah,
yang sebelah kanan aplikasi yang akan saya rancang gitu mas. Jadi nanti masnya saya akan minta untuk menilai istilahnya menilai kepuasannya dengan skala gini mas, kurang, netral, atau puas ketika melihat desainnya gitu mas. Oke. Untuk kedua-duanya. Jadi mungkin di sini ada halaman dashboard yang pertama nih, mungkin bisa langsung dinilai untuk masnya ini penilaiannya bagaimana. Untuk yang sebelah kiri dulu ya mas ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri kalau dari aku sendiri di netral sih mas ya. Netral gitu. Iya di netral. Untuk catatannya? Karena kalau menurut saya sendiri itu yang sebelah kiri itu terlalu polos atau flat gitu ya. Oke. Kalau menurut saya ya. Jadi orang gampang bosen gitu kalau lihat pertama masuk di aplikasinya gitu. Gitu. Iya. Untuk aplikasi yang akan saya rancang atau sebelah kanan? Untuk yang sebelah kanan kalau menurut saya sih masih di netral mas ya. Di netral. Iya. Karena kalau menurut saya itu yang sebelah kanan itu terlalu rame. Gitu. Iya, terlalu rame di desainnya terlalu rame gitu sih. Tapi kalau secara bagus enggaknya itu sudah cukup bagus. Cuman kalau saya sendiri buat aplikasi kayak gini ya masih di netral sih. Gitu. Iya. Baik. Bisa saya lanjut untuk desain kedua mas? Oke boleh. Jadi untuk desain kedua ini merupakan halaman aplikasi ketika pengguna akan menyusun atau membuat pertanyaan gitu mas. Untuk penilaian yang sebelah kiri bagaimana mas kira-kira? Kalau menurut saya kurang puas mas ya. Karena saya sebagai orang awam itu masih bingung kalau dihadapkan langsung kayak tampilan yang sebelah kiri ini ya. Gitu sih kalau menurut saya. Gitu. Kalau yang kesan membingungkan gitu. Iya, membingungkan. Sebelah kanan? Kalau menurut saya sebelah kanan ini sudah puas ya, cukup puas karena untuk tampilannya itu kita sebagai orang awam ya yang masih belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. Itu kita bisa langsung paham karena udah ada tandanya add cover, lalu bawahnya sudah ada ini pemberitahuannya itu. Gitu sih kalau saya. Elemen-elemennya sudah tercantum dengan jelas, ada tulisan gitu. Oke. Betul. Baik, mas. Bisa saya lanjut ke desain ketiga mas? Ya, boleh. Desain ketiga ini ketika pengguna sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk surveinya gitu mas. Untuk sebelah kiri bagaimana penilaiannya mas? Kalau menurut saya yang sebelah kiri ini netral ya. Saya bisa paham, cuman kalau di saya sebagai orang awam itu cepat bosan mas. Ini kalau pribadi saya sendiri mas ya. Kalau yang sebelah kiri itu terkesan cepat membosankan untuk tampilan-tampilan yang kayak gitu itu. Terus kalau yang sebelah kanan kalau sebelah kanan ini saya juga sudah cukup puas. Karena dari segi tampilan itu sudah beda. Tampilan sudah beda. Terus isinya juga sudah dapat semua. Gitu sih kalau saya. Baik mas, bisa saya lanjut? Boleh. Pertanyaan ke desain keempat. Ya. Nah di sini merupakan halaman desain fitur bagikan survei gitu mas. Ketika survei sudah dibuat, nah ini untuk halaman bagi atau sel surveinya gitu mas. Untuk sebelah kiri bagaimana mas untuk penilaiannya? Kalau yang sebelah kiri aku netral mas ya. Netral kalau untuk yang sebelah kiri. Kalau boleh tahu kenapa itu mas? Karena informasinya ada yang kurang jelas mas. Terutama yang di bagian barcode. Ini kan kalau aku bagian barcode itu kan masih belum paham ini barcode dibuat apa gitu kan, masih belum paham kan mas ya. Terus kalau yang sebelah kanan ini itu aku udah puas banget mas, karena informasinya sudah tercantum, semuanya sudah dijelaskan gitu. Dari segi desain sama informasi juga sudah jelas semuanya, sudah ada logo-logonya sosmed juga. Gitu sih. Dan maksudnya ini sudah dengan desain yang sekiranya sudah mudah dimengerti oleh pengguna gitu mas. Betul, apalagi untuk orang awam seperti saya mas ya. Baik mas, untuk desain yang terakhir nih mas, ini halaman responden untuk mengisi surveinya gitu mas. Jadi untuk penilaiannya bagaimana mas? Kalau yang sebelah kiri saya
kurang puas sih Mas ya. Kurang puas. Bukan untuk isinya Mas ya, tapi Iya, untuk desainnya. desainnya, iya. Kalau isinya itu saya sudah cukup mengerti. Iya. Tapi kalau untuk desainnya itu terlalu polos Mas. Terlalu polos, apalagi warnanya warna hitam gini. Tema pemilihan aplikasinya juga Iya. kurang gitu, Iya betul. karena warna hitam gitu. Iya. Untuk sebelah kanan atau aplikasi yang akan saya rancang itu bagaimana Mas? Kalau sebelah kanan ini saya